kasih. Napi, terima kasih. Sama-sama tuh. Ah, bagus ya. Alhamdulillah. Nih, pemirsa nih. Buat mengingatkan dulunya kayak gimana nih. Udah. Mau polisi, tolong mau polisi. I'm ready. Kabur guys, kabur. Tahun-tahun dililit tali kawat, cincin ketat. Oh, rumah saya itu si Pak Hasan. Iya betul. Gimana perkembangan Pak Hasan? HB-nya berapa? Itu rendah banget. Iya. Itu transfusi darah. Kalau gue pengen donor gimana? Coba lihat tangannya masih sakit nggak? Assalamualaikum guys. Di The Hakim Story kali ini, kisah Pak Hasan membuka mata gue. Mudah-mudahan juga tayangan-tayangan gue selama ini juga bisa membuka hati lu semuanya. Bahwa manusia tetap manusia di kondisi apapun itu. Memang manusia ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang merasa dirinya sempurna, ada yang merasa dirinya serba kekurangan. Tapi tetap kembali lagi, manusia tetap manusia. Contohnya Pak Hasan, ODGJ yang bertahun-tahun di jalanan dengan kondisinya yang sangat absurd, kondisinya yang penuh dengan tali temali di badannya. Banyak orang yang tidak melihat dia, banyak orang yang merasa dirinya tidak ada dan berusaha tidak terlihat dari matanya. Tapi ternyata dengan kasih sayang, Pak Hasan bisa berubah sedikit demi sedikit. Banyak orang mengatakan katanya ODGJ tidak bisa disembuhkan. Mungkin iya, mungkin tidak. Yang jelas mereka hanya perlu kasih sayang. Mereka hanya perlu dimanusiakan seperti selayaknya manusia. Untuk itu, kisah Pak Hasan hari ini kita akan melihat bersama perubahannya. Kita lihat, ini dia Pak Hasan. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini Pak Hasan. Ini siapa? Siap. Iya, alhamdulillah. Ini siapa? Pak Hasan. Kenapa tangannya? Udah sembuh ya? Coba lihat ini. Kalau di Novi kan sudah lihat secara detail nih. Sekarang jadinya kemarin itu apa yang dilakukan? Pengikisan. Pengikisan sebelah mana? Mas Persendian. Ini. Terus jari-jarinya yang udah hitam-hitam. Punten ya Pak Hasan, ya? maaf ya. Coba satu lagi. Jadi Tapi tidak ada yang diamputasi. Tidak, pengikisan doang. Ini kenapa mukanya pakai make up ini teh? Enggak. Mene ganteng sekarang. Kemarin Pak Hasan di sini ya. Ini Pak Hasan ceritanya panjang banget. Pak Hasan yang ada di jalanan, yang rambutnya entah bentuknya seperti apa, tangannya diikat-ikat seperti apa juga. Selama puluhan tahun. Selama puluhan tahun sampai tangannya seperti ini ya. Tapi alhamdulillah sekarang lebih enak. Pak Hasan, ya, kita bawa ketemu dengan teman-teman Pak Hasan yang lain. Ya, kita bawa kemana Novi? Yayasan Al-Fajr Berseri Bekasi punya Pak Haji Masa. Oke. Terima kasih. Napi, terima kasih. Sama-sama tuh. Ah, Peluk bagus ya. dong. Peluk. Alhamdulillah. Jauh banget nih perubahannya. Iya, jauh banget. Ini jadi kita nggak dilaporin polisi sekarang. Iya. Pas kamu teriak-teriak polisi, tolong polisi. Ingat nggak? Ingat. Orang pada baik kok. Mau polisi, tolong mau polisi. Polisi. Mau polisi. Bukan saya, Pak. Mana Pak polisi martabak? Pak. Polisi India kali martabak. Kenapa pas saat itu tuh takut? Takut orang jahat ya? Iya betul, tapi ternyata alhamdulillah enggak kan? Iya, sekarang sudah lebih segar, udah sehat. Kita pergi yuk. Yuk, ayo yuk. Ada mobil putih tuh. Mobil putih, mobil untuk menjemput pangeran. No, gue nggak ngerti lagi sama Novi ya. Entah sampai kapan di menolong Pak Hasan dan teman-teman yang lainnya, ODGJ dan juga OT. Entah sampai seperti apa, dia mah nggak ada batasnya. Nggak ada liburnya juga. Pasan lagi nih ya. Oh, dadah. Aku kayaknya gimana? Oke, guys, kita akan menuju ke Tambun, Bekasi, ke Yayasan Fajar Berseri.
kata. Bismillah. 1,5 jam. Bismillah, 1,5 jam perjalanan. Oke. Oke, ikutin vlog aku terus. Dadah. Oke, yuk. Cus. Kita menuju ke Yayasan Al-Fajar Berseri, punyanya Haji Marsan, mengantarkan Pak Hasan. Pak Hasan ini ceritanya panjang banget. Sebelum di hari ini, beberapa kali Novi juga sudah menghubungi saya lewat video call. Perkembangan Pak Hasan seperti apa? Kita flashback ke belakang. Ini Pak Hasan tuh jadi heboh banget karena memang banyak yang sayang kepada Pak Hasan. Rian TV sayang, Novi sayang, saya juga sayang juga lah pasti. Ceritanya gini, gimana bisa sampai bertemu dengan Pak Hasan? Ceritanya ketika gue pulang syuting one man show di Indosiar bareng Rian TV, gue janjian lah dengan Novi yang sedang ada di Senopati. Karena Rian TV sama Novi karena kesibukan masing-masing sudah lama tidak saling bertemu. Akhirnya karena gue habis syuting one man show, nunggu syuting lainnya selanjutnya di Indosiar juga masih ada waktu, ya udah deh. Novi di mana? Lagi di Senopati, lagi makan. Ya udah kita samperin. Gue, Rian dan Novi, ada fotonya tuh. Nah, ngobrol bertiga, apa kabar, bla bla segala macam. Duh, udah lama nih kita nggak kolaborasi bareng gitu. Akhirnya putusin, yuk kita collab yuk. Walaupun ya untuk collab itu kan susahnya itu adalah menyamakan waktu. Apalagi kalau mau collab bertiga. Dulu kita collab bertiga itu di Tasik ya karena beneran pas waktunya bisa semua. Nah, setelah itu susah menemukan waktunya. Akhirnya diputuskan, lu bisa kapan. Diputuskanlah kita akan kolaborasi hari Senin kalau nggak salah saat itu. Jadi gini, kebiasaan Novi itu, Novi nggak ngacak jalanan nyari-nyari, nggak. Dia gitu iya, tapi juga banyak yang lapor ke Novi. Nih di daerah sini ada nih ODGJ perlu dibantu, ada nih OT orang telantar perlu dibantu. Banyak informasi ke Novi. Nah setelah itu akhirnya kita janjian bertiga. Yuk kita itu, terus kata Novi, saya ada ini nih ODGJ. Ini targetnya benar-benar perlu ditolong sekali. Novi cerita dia pernah datang ke sana mau mengevakuasi ODGJ ini, tapi nggak mampu karena dia cuma sama kameramen dan satu timnya doang. Nggak akan mampu karena emang galak banget, kata Novi. Nah pas udah gitu karena gue harus syuting, gue pergi, kita bikin grup bertiga. Nah pas gue pulang, Rian masih bareng Novi. Rian nanya-nanya, di mana emang ODGJ-nya? Terus kata Novi dijelasin, kata Novi, iya ODGJ-nya di daerah Pasar Kemis, di daerah sini, sebelah sini. Oh gitu, ya udah. Oke. Kenapa nunggu dari dulu awal sampai penjemputan evakuasi kedua ini tuh karena mempersiapkan semuanya dari dinas sosial, dari rumah sakit yang bisa menerima pasien dan lain sebagainya. Tiba-tiba Rian udah duluan. Udah duluan jemput Pak Hasannya. Makasih Rian ya. Udah duluan jemput Pak Hasannya, bersihin gitu. Tapi kami dapat informasi lagi ternyata masih di jalanan. Ya udah deh Vi, kalau gitu kita lanjutin apa yang sudah dilakukan oleh Rian gitu. Walaupun jujur ya, gue kecewa. Novi sih baik banget tuh orangnya. Ya udahlah, gue kecewa, gue bilang kok gitu, tapi ya udahlah. Namanya juga berbuat baik kan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi berlomba-lomba melakukan kebaikan tersebut. Gitu. Akhirnya ya udah, karena Rian duluan, kita selesaikan. Kita jemput lagi. Kondisinya si rambutnya udah botak, dibotakin sama Rian, udah dimandiin juga. Kemudian tali-talinya juga yang sudah dilepas dipasang lagi, ada beberapa yang belum dilepas. Akhirnya kita evakuasi. Wah, heboh banget juga di situ, dia berontak dan lain-lain sampai teriak, polisi tolong, martabak. Entahlah dia pasan sampai dibawa ke rumah sakit, sampai ditanya nama orang tuanya, dia akhirnya sudah santai sebutin dan lain-lain sebagainya. Nah setelah itu gue nggak komunikasi lagi karena gue COVID. Nah sama COVID Novi terus memberikan perkembangannya, updateannya bahwa Pak Hasan sudah mulai seger, Pak Hasan sudah mulai tenang. Dari rumah sakit ini pindah ke rumah sakit mana yang di Bogor. Kemudian kabar lagi, Pak Hasan ini sudah selesai, sudah di pengikisan tulangnya dan lain sebagainya udah bersih. Kemudian Pak Hasan dipindahkan. Nah sekarang akhirnya Pak Hasan juga katanya beberapa kali video call bareng gue.
Pak Hasan juga katanya kangen sama gue, so sweet banget deh. Nah Pak Hasan itu kemarin itu dipertemukan juga sama keluarganya. Keluarganya Manovi udah dibawa ke tempat ini, kemudian tapi Pak Hasannya nggak mau dibawa pulang. Pak Hasan maunya di rumah sakit aja, katanya dia betah di rumah sakit. Ya udah deh kalau gitu, akhirnya sekarang akan dibawa ke Yayasan Al-Fajar Berseri, seperti itu. Kenapa saya ceritakan seperti ini? Karena kisah Pak Hasan ini emang pro kontra banget, semua sayang sama Pak Hasan. Kenapa saya cerita sendiri seperti ini? Karena kalau saya cerita sama Novi pasti gak usah, gak apa-apalah biar clear. Ya, yaudah gitu aja. Jadi sekarang kita menuju ke Tambun, Bekasi, ketemu Pak Haji Marsan, kemudian di Yayasan Al-Fajar Berseri. Nanti ketemu dan ODGJ lainnya. Sekarang tujuannya adalah mengantarkan Pak Hasan ke Yayasan Al-Fajar Berseri. Bismillahirrahmanirrahim. Awas, assalamualaikum. Udah sampai. Awas, Novi nyetir. Ya, balas teh. Mundur balas terus. Op, cukup. Guys, gue lupa. Dia tuh janji mau bawa apa, baju muslim buat Bu Erni. Lupa jilbab ya? Iya, asbazin. Assalamualaikum Ibu. Ini Bu Mumun. Ibu. Iya, Bu Suun. Mau sehat. Sebelum ke bahasan, kita intip dulu tuh dapurnya, kita intip dulu sebentar yuk. Apa kabar? Iya, sehat. Lagi Cantik apa? loh, make up ya. Oh ya udah kalau gitu. Nih lihat nih. Ini nih. Assalamualaikum Ibu-ibu. Nih tuh. Ini nih. Ini makanan buat mereka tuh kolot. Ini lagi diituin tuh. Nasi tuh nih lihat nih. Ini dapur umumnya nih. Ini nasinya. Nasinya dibakarnya, dimasaknya pakai Pakai kayu. Ibu. Waduh. Karena itu, dia jumlah banyak, nggak bisa pakai. Ya udah soal ibu. Ibu nggak panas itu? Enggak. Biasa ya. Ya udah deh kalau gitu mah. Soalnya tuh lanjutin atuh. Ya udah kita anterin Pak Hasan dulu ya. Yuk, setelah tadi kita sekilas melihat gimana kesibukan dapur umum. Nanti kita mudah-mudahan bisa bantuin juga ya. Iya, amin. Ini janji kita. Iya, janji kita mau bantuin. Jadi kita habis ngasih Pak Hasan, kita gituin dapur ya, bagi-bagi nasi. Boleh. Pak Hasan, ini jadi tempat Pak Hasan ya. Oke? Tempat baru Pak Hasan. Tadi kan Pak Hasan janjinya mau nurul. Kalau tadi di jalan ngobrol apa aja? Ngobrol, dia nyebutin apa? Pancasila. Ada 5, 1. Ketuhanan. 1. Tuhanan yang Maha Esa. 2. Manusia yang adil yang beradab. 3. Ya, Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin dan 5 kesejahteraan dalam pemerintahan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keren. Mantap. Hebatnya tuh, hebat tuh. Lu malu kalau misal nggak bisa. Di mana ya? Situ. Pak Haji mana? Kondangan. Ya Allah. Baru keluar tadi jam 2:30. Sampai jam berapa tuh dia? Kurang tahu deh. Jadi tadi tuh dibagi tugas, ada yang jemput keluarga Bu Erni, ada yang jemput Pak Hasan dan juga eksekusi AF. So, ketemu di mana tadi? Tengah-tengah persis mau deket yayasan. Sweet aja. Masya Allah, emang udah diatur semuanya. Ini bantuan dari Novi. Hamba Allah. Hamba Allah. Kita semua hamba Allah memang. Aduh. Pak Hasan, kemarin siapa yang datang? Katanya ada keluarga Pak Hasan ya? Yang datang? Siapa? Terus? Bang Komarudin. Bang Komarudin. Ini ada Bapaknya. Irfan sama Pak Haji. Novi. Pak Haji. Lu juga undangan ya? Ya udah nih sama Novi. Kita nggak usah tungguin nggak Pak? Di situ aja nggak apa-apa, titipin. Oh ya udah. Titipin pamat ini nih. Ini namanya Pak Hasan. Nih, ya. Nanti Pak Hasan nama Pak Haji Masran namanya, Marsan ya. Oke. Pak Haji, Bu Haji, punten. Ini kita niat nitip Pak Hasan. Mohon izin. Pak Sarip. Oh, Pak Sarip yang di dalam ya. Mad. Oke. Ini.
Oh, siap. Oh, ya udah siap Pak Haji. Aku nitip ya Pak Haji ya. Terima kasih banyak Pak Haji. Allah yang balas ya Pak Haji kebaikannya. Amin. Salam Mas Irfan, salam. Iya. Mangga. Nanti kapan-kapan. Izin juga, ini ada keluarganya Bu Erni. Ikut mau ketemu, izin ya. Izin ketemu sama Bu Erni nanti keluarganya. Ya udah, mangga. Assalamualaikum. Baik. Oke. Ya. Ini pokoknya agenda hari ini tuh padat banget karena emang itu tadi yang gue tadi ngomong di jalan. Kalau mau kolaps itu emang mempertemukan jadwal itu susah banget ya. Jadi sekali aja ketemu harus banyak yang dilakukan. Setelah itu ya udah Novi dan kegiatan rutinitas sendiri, gue begitu pun sendiri. Oke, Novi nggak tahu yang tadi kita bahas di mobil guys. Udahlah. Oke. Nah Pak Hasan, siapa yang kemarin ketemu tuh? Pak siapa? Komarudin. Terus itu kakak. Bang Diding. Kenapa gak mau ikut mereka? Mungkin saya bau. Mungkin kamu bau, jadi mereka nggak mau dulu. Jadi dulu itu Pak Hasan sakit hati karena mereka gak mau ngurus Pak Hasan, karena mungkin Pak Hasan bau. Kan sekarang Pak Hasan mah udah bersih, ya. Tapi mereka katanya mereka mau ngurus, tapi Pak Hasan udah nggak mau, udah sakit hati. Tapi kalau misal mereka mau ngurus gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya udah Pak Hasan di sini aja dulu ya. Tapi ini kayaknya udah sadar ini. Udah, tadi orang udah ngobrol-ngobrol nyambung banget. Alhamdulillah. Pak Hasan sekarang lebih itu ya, lebih seger ya. Tapi matanya juga Udah bisa mikir ya. Sebelumnya pas di jalanan gak bisa mikir ya. Lupa banyak masalah. Karena merasa ditelantarkan. Banyak sakit hati Pak Hasan teh. Bukan. Kenapa jadinya? Sesak napas. Sesak Aku napas. mau sedikit cerita. Jadi Pak Hasan ini pernah menikah dan mempunyai 2 anak. Anaknya sudah besar-besar gitu. Dan istrinya sama anaknya posisinya nggak tahu di mana karena rumahnya sudah dijual dan sudah sama sekali tidak pernah komunikasi. Keluarganya? Sudah mencari kakaknya itu sama kakak iparnya sama kakaknya sudah mencari tapi tidak ketemu dengan istri sama anaknya Pak Hasan. Gitu. Udah Pak Hasan pokoknya sekarang udah banyak yang sayang ya. Pak Hasan harus baik ya. Jangan banyak bengong. Oke? Di sini kalau misal disuruh bantuin apa berkegiatan tuh di sini ya. Oke? Pak Hasan kan dulu suka ngiler ya? Iya. Sekarang udah enggak. Kamu tuh dulu mengiler nih jorok gigi kamu tuh ya Pak Hasan ya. Kuning itu nggak pernah digosok gigi. Sekarang Aduh. udah enggak. Badan Pak Hasan tuh bau dulu. Sekarang udah harum ya. Iya. Terima kasih Mbak. Makasih Pak Hasan. Iya. Alhamdulillah. Gak usah makasih ke saya sama tidak melakukan apapun. Novi yang melakukan Kita banyak. bareng-bareng sama ya Pak Hasan ya. Kita sayang semua sama Pak Hasan. Jadi Pak Hasan cepat sembuh supaya bisa kembali lagi sama keluarganya, ya. Ya, udah. Oke, kalau gitu Pak Hasan istirahat dulu. Nanti administrasi kita urus karena masuk keluar Pak Hasan di sini tuh harus tercatat, betul kan ya? Betul. Tidak seenaknya Main simpan, tidak seenaknya main ambil. betul. Itu semuanya harus tercatat administrasinya. Pokoknya goal Pak Hasan adalah nanti insya Allah bisa kumpul dan keluarga. Betul nggak sih? Ya itu endingnya. Pak Hasan, kalau keluarganya bikin Pak Hasan sakit hati dulu, maafkan ya. Dan misal nanti kok Pak Hasan sudah merasa siap, Mbak Novi, Mas Irfan, aku mau ketemu pulang, mau ketemu dengan keluarga, bilang. Ya, sekarang tinggal di sini dulu. Ya, nurut. Nurut banget sih Allah. Ini ke andai, nih pemirsa nih, buat mengingatkan dulunya kayak gimana nih. Sini yuk, sini. Udah. Duduk sini, Pak.
Namanya siapa sih kamu? Nggak tahu, saya mah nggak punya nama. Nggak punya nama. Ya. Ajar loh. Tidak apa-apa ya. Nanti kita pasang Ya. Lah, kalau hidup dulu. Bukan Orang pada ya. baik kok. Mau polisi, tolong mau polisi. Mau polisi. Bukan saya, Pak. Pak, Mana mau polisi martabak. Oh iya, lupa aku namanya. Kamu itu siapa? Pak Kan betul, Hasan. Hasan. Ya Allah. Ya udah, makan yang banyak, terus jangan dicabut-cabut kalau dikasih selang ya. Oke? Ya udah. Dokter bilang kita udah bagus tindakannya karena secepat mungkin kita mau bawa ke rumah sakit. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Hah. Drastis ya? Sangat jauh drastis. Ini obatnya apa? Kasih sayang dan ketulusan. Dan ditambah di sini akan dikasih obat lagi, doa dan agama. Iya betul. Di sini belajar baca Quran dan lain-lain. Ih, tadi ngaji di mobil. Beneran? Iya. Saya emang bisa ngaji? Bisa. Surat apa? Pasti. Coba Al-Fatihah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Hasan, emang benar dulu kita pernah ketemu? Ya benar. Pernah. Di pohon di daerah Cilincing. Ya, Aku lagi ngapain? dekat pohonan. Terus aku lagi ngapain? Lagi syuting. Ya. Terus Pak Hasan lagi ngapain di situ? Lagi duduk aja. Terus kita ngobrol, Ya. ngobrolin Elvi Sukaisih, katanya benar. Iya, beneran ini. Mungkin Itu dia gue ingat tuh, kali dulu. nah gue ingat enggak, tapi gue ada agak kebersit sedikit banget. Itu saya lagi ngapain di situ? Oh, merenung. Aku lagi merenung. Ya. Lagi syuting kali. Lagi merenung. Pak Hasan lagi apa? Lagi merenung. Jangan-jangan gue ODG. Jangan-jangan kita berdua lagi bengong merenung. Jangan-jangan Ini kamu udah sembuh. Merenung apa termenung? kok gue nggak dimandiin sama si Novi. Ketawa Hasan. Iya Pak Hasan. Wah guys. Pak Hasan, aku mau tanya dong. Pak Hasan tahu nggak ODGJ singkatan apa? Orang yang dijahit. ODGJ itu ada orang yang dijahit. Orang yang dijahit? Iya. ODGJ Kemarin itu, bisa jawab dia. ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa, bukan orang dijahit. Pak Hasan ODGJ bukan? Belum. Belum Mau. Pak Hasan. Jangan ya. Jangan dong. Oke. Coba tuh. Pak Hasan mau duduk di mana? Oke guys. Pak Hasan di sofa, gaya banget tuh di sofa, jatuhnya di jalanan tuh. Novi, ini Pak Hasan, pacarmu tercinta ini nagih makan. Ini saatnya saya makan katanya. Tuan besar sok makan. Kalau makan tangannya gitu gimana bisa? Bisa. Kemarin aku mesti makan. Mau Dengan gimana? kiri. Dengan kiri. Mau pakai tangan kiri. Ya udah mau makan di mana? Di sini yuk. Kita rasain. Oke. Di mana? Mau di mana? Mau di dalam? Mau di sofa. Tuan Hasan mau makan di sofa. Oke. Yuk. Mau di bawah. Oh. Ini. Ya. Ntar aja lah.
Malu dia. Ntar Rame ya? kan aku mau lihat cara makan Pak Hasan gimana. Coba makan yuk. Kalian sebentar lagi mau pulang ya. Duduk dulu, duduk. Mau di bawah. Wow, ayam. Chicken. Chicken. Fried chicken, betul. Duduk atuh, jangan jongkok. Duduk. Bentar. Makan. Dia belum mau. Masih ini kangen dia. Sendiri aja. Sama ibunya. Bentar aja. Gambut. Gak mau, dia malu dia. Bawa ke mobil Pak Hasan nggak akan naik mobil dulu. Iya, bilangnya panasin. Iya, ini buat Pak Hasan. Pak Hasan mau kemana? Oh, ya Ini udah. buat siapa? Nih. Oh iya. Ya udah. Berarti Oke guys, pokoknya Pak Hasan belum akhir cerita. Masih banyak perjalanan. Gue duduknya udah kayak mak-mak gitu. Udah lemes. Dia duduknya kayak bapak-bapak. Dia kayak mak-mak, terserah dah. gitu, alhamdulillah ya. Dari pagi dan sekarang udah sore. Udah Gue harus selesai. kerja. Dan harus lanjut kerja lagi. Terima kasih banyak Kakak udah ngeluangin waktunya. Sama-sama Novi, sehat terus ya. Iya, makasih. Jangan sedih Novi. Jangan. Ya sudahlah. Hiraukan saja orang-orang yang tidak sejalan dengan kita, ya. Kita tidak bisa memuaskan semua orang. Banyak orang mengatakan dua tangan ini tidak bisa untuk menutup mulut banyak orang. Ya udah, kalau nggak kuat kita tutup telinga, tutup mata, udah itu aja. Betul. Kita menggunakan tangan kita untuk kebaikan. Mereka cuma bisa mengetik dan mengkritik, tapi tidak melakukan aksi apapun. Ya, lu semangat udah. Ya, makasih Awas lu banyak. kalau ada gitu-gitu lagi. Langsung singkat. Kenapa Nop? Tidak ada masalah apa. Langsung gitu. Oke. Udah, ini perjalanan Pak Hasan sampai di titik ini dititipkan di Yayasan Al-Fajar Berseri. Ini perjalanannya panjang banget ya. Dari jalanan ke rumah sakit di Tangerang, pindah ke rumah sakit di Bogor, kemudian ke penampungan sementara di PSKS. penampungan sementara di PSKS, kemudian ke sini Yayasan Al-Fajar Berseri. Gitu. Ya udah, endingnya adalah nanti mudah-mudahan Pak Hasan bisa bertemu dengan keluarganya. Dia sudah tahu keluarganya, dia sudah tenang, tapi masih ada ganjalan dia, entah kenapa dia yang tahu, dan kita nggak bisa tahu juga karena Pak Hasannya juga tidak cerita apa yang terjadi sebelumnya gitu. Oke. Thank you, Vi. Terima kasih Kakak. Jadi buat kalian minta tolong banget jangan lupa di subscribe untuk dukungannya Ya. dan di share sebanyak-banyaknya. Pratiwi Novianti, subscribe please. The Hakim Dan Channel. betul, dan juga follow IG-nya Pratiwi Novianti ya. Amin. Doain gue dan Novi sehat terus supaya bisa melakukan hal banyak Amin. untuk sesama kita ya. Sakit itu nggak enak, gue 2 minggu sakit aja, aduh Nggak bisa nggak ngapa-ngapain bisa ya. ngapa-ngapain, kesel. Ya udah, Makasih ya. Berhasil. Oke, bye. dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.